Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, selamat siang. Pada kesempatan ini Pak Haryono memulai pembelajaran tentang sejarah Indonesia pada kelas Anda, dan kami ucapkan selamat anak-anak yang pada hari ini kita masih bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan anak-anak, walaupun ini zaman pandemi, Anda harus berhati-hati dalam bergaul maupun di dalam bekerja di rumah. Jaga jarak, ya, cuci tangan, pakai masker sesuai dengan protokol kesehatan, dan mudah-mudahan kita selamat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita tidak terkena apa itu penyakit menular. Jauhkan dari itu, dan Anda harus berhati-hati, ya, dalam pergaulan. Baik anak-anak, kalau pertemuan yang lalu Pak Haryono bicara tentang kerajaan Tarumanegara dan juga Sriwijaya, ini Pak Haryono akan menjelaskan tentang kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga itu ada di antara abad ke-16 sampai ke-7, dan itu adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang paling awal yang didirikan di Jawa Tengah. Dalam catatan sejarah, kerajaan ini langka dan tidak jelas. Sebagian besar berasal dari sumber-sumber Tiongkok, orang-orang Cina, dan tradisi lokal. Sumber sejarah berdasarkan naskah cerita Parahyangan yang berasal dari abad ke-6, Putri Sima, yaitu Dewi Parwati yang menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Rahyang Madingiyak, yang kemudian menjadi raja yang kedua dari kerajaan Galuh. Ratu Sima memiliki cucu yang bernama Dewi Sanaha, kemudian menikah dengan raja ketiga dari kerajaan Galuh, yaitu Prabu Bratasenawa. Dewi Sanaha dan Prabu Bratasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya, yang menjadi pewaris tahta, menjadi raja di kerajaan Galuh. Setelah Ratu Sima mangkat pada tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja di kerajaan Kalingga Utara, yang kemudian disebut kerajaan Medang atau Bumi Mataram. Dalam bahasa Sanskerta yang berarti bumi atau ibu pertiwi, dan kemudian mendirikan Wangsa Sanjaya di kerajaan Imedang Bumi Mataram. Sanjaya adalah pewaris dari Prabu Bratasenawa dan kerajaan Kalingga dari sang ibu Dewi Sanaha. Sebagai ahli pewaris kerajaan Kalingga, Sanjaya menjadi Raja Kalingga Bumi Mataram. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkan kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan
Darmawijaya alias Rakrian Panaraban. Ia adalah kakak sayah Rakai Panangkaran putra Sanjaya dari Sudiwara putri Prabu Eswaralingga dari Raja Kalingga. Kalingga muncul abad ke-6 yang diperkirakan terletak di utara Jawa Tengah. Keterangan tentang kerajaan Kalingga didapat dari prasasti dan catatan dari Tiongkok pada tahun 752. Kerajaan Kalingga menjadi wilayah taklukan Sriwijaya dikarenakan kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan bersama kerajaan Dharmasraya dan Tarumanagara yang sebelumnya telah ditaklukkan Sriwijaya. Ketiga kerajaan tersebut menjadi pesaing kuat jaringan perdagangan Sriwijaya. Kisah lokal. Terdapat kisah yang berkembang di pesisir pantai utara Jawa Tengah mengenai seorang ratu legendaris yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran dengan keras tanpa pandang bulu. Kisah legendaris itu bercerita mengenai Ratu Sima yang mendidik rakyatnya agar selalu berlaku jujur dan menindak keras kejahatan pencurian. Ia menerapkan hukuman yang tegas, yaitu pemotongan tangan bagi siapa saja yang mencuri. Pada suatu ketika, seorang raja dari seberang telah mendengar mengenai kemahsuran rakyat kerajaan Kalingga yang terkenal jujur dan taat akan hukum. Untuk mengujinya, ia meletakkan peti berisi uang emas di persimpangan jalan dekat pasar. Tak ada seorang pun rakyat Kalingga yang berani menyentuh apalagi mengambil barang yang bukan miliknya. Hingga 3 tahun kemudian peti itu disentuh oleh putra mahkota dengan kakinya. Ratu Sima demi menjunjung hukum menjatuhkan hukuman mati kepada putranya. Dewan Menteri memohon agar ratu mengampuni kesalahan putranya karena kaki sang pangeranlah yang menyentuh barang yang bukan miliknya, maka sang pangeran dijatuhi hukuman dipotong kakinya. Berita tentang Kalingga dari catatan dinasti Tang. Cerita pada zaman dinasti Tang memberikan tentang keterangan Kalingga sebagai berikut. Kalingga atau disebut yaitu daerah Dawa terletak di lautan selatan, di sebelah utaranya terletak Thaihenla atau Kamboja, di sebelah timurnya terletak Poli atau Pulau Bali, dan di sebelah barat terletak Pulau Sumatera. Ibu kota Kalingga dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Raja tinggal di suatu bangunan besar bertingkat beratap daun palem dan singgasananya terbuat dari gading. Penduduk kerajaan Kalingga pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Daerah Kalingga menghasilkan kulit penyu, emas, perak, dan juga yaitu cula badak. Catatan dari berita dinasti Tang ini juga menyebutkan bahwa sejak tahun 674 rakyat Kalingga diperintah oleh seorang Ratu Sima. Ia adalah seorang ratu yang sangat adil dan bijaksana. Pada masa pemerintahnya, kerajaan Kalingga sangat aman dan tentram. Catatan seorang musafir Cina yang bernama Ijing menyebutkan bahwa abad ke-7 Tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana. Di Kalingga ada pendeta bernama Wining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke dalam bahasa Mandarin. Ia bekerja sama dengan pendeta Jawa bernama Jana Badra
kitab terjemahan itu antara lain memuat cerita tentang nirwana. Naskah Waitaita pada abad 12 Masehi dalam naskah Waitaita dari Tiongkok, Chow Ju Kua menyebut bahwa Cepo disebut juga Po Chuang Lu. Menurut perkembangan sinologi dan bahasa, para ahli bahasa mengatakan bahwa Po Chuang Lu sama dengan Pekalongan. Ya. Jadi daerah Pekalongan merupakan penamaan sebuah daerah pelabuhan di pantai utara Jawa pada zaman dinasti Tang. Dinasti Ming juga memberikan tentang kebenaran, yaitu Laksamana Cengho dari dinasti Ming singgah di Pekalongan. Dia menyebutkan adalah Pucualung dengan Wucueh yang berarti pulau yang indah. Pertengahan catatan Mahwan, sekretaris Cengho di dalam Yang Yai Seng Lan, pemandangan yang indah. Prasasti peninggalan Kalingga ini adalah prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grobok, Magelang. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, prasasti bertuliskan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Prasasti menyebut tentang mata air yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga di India. Ini merupakan isi prasasti Tukmas. Di antaranya adalah Wacit Parwata Sanujata, Wacit Kwi Lawaluka Nirgateyam, Wacit Prakirna Subasita Toya Samprasutam Waganga. Itu dalam bahasa Sanskerta. Pada prasasti itu ada gambar-gambar seperti trisula, tapak, keong, cakra, dan bunga teratai yang merupakan lambang tentang manusia dengan dewa. Temuan arkeologi yang lain adalah Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Kling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi Bubrah ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Kling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Situs Puncak Sangalikur, Gunung Muria. Di puncak Gunung Muria dekat dengan Kecamatan Kling, di sana terdapat 4 arca batu, Arca Batara Guru, Arca Narada, Togok, dan Dewa Wisnu. Sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan bagaimana mengangkut arca tersebut ke puncak itu, mengingat medan yang begitu berat. Ya. Kemudian Profesor Gunadi dan 4 orang tenaga staf ahlinya Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta itu menemukan prasasti Rahtahun. Selain 4 arca di kawasan itu, ada pula 6 tempat pemujaan yang letaknya tersebar dari arah bawah hingga menjelang puncak. Masing-masing diberi nama pewayangan. Bambang Sakri, Abioso, Jonggring Saloka, Sekutrem, Pandu Dewonoto, dan Kamunoyoso. Pekalongan sebagai pelabuhan kuno. Masa kemasan Pekalongan ketika menjadi sentral Pulau Jawa dengan kemajuan pelabuhan sebagai pusat perdagangan. David Ricardo juga dalam bukunya yang berjudul Principle of Political Economy and Taxation menyimpulkan bahwa Pekalongan memang memiliki sebuah keunggulan dibandingkan daerah lain. Catatan sejarah yang menempatkan Pekalongan sebagai pelabuhan kuno yang besar bagi kerajaan-kerajaan di Jawa menjadi tanda bahwa kemajuan wilayah Pekalongan memang sangat diperhitungkan. Daratan yang sekarang menjadi wilayah administrasi Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan masih berupa lautan. Dalam peta gugusan
yaitu pantai zaman kuno disebut bahwa wilayah-wilayah pegunungan pedesaan seperti Bandar, Ndoro, wilayah Pekalongan Selatan dulunya masih berupa pantai. Kedalaman pantai kuno masa itu tercapai 150 meter. Hingga memungkinkan kapal-kapal seperti kapal bercadik yang seperti digambarkan dalam relief Candi Borobudur bisa berlabuh. Sangat besar kemungkinan dulu wilayah ini menjadi pelabuhan kuno yang besar, yang menjadi pintu masuk persebaran dan jalur perdagangan kuno dengan negeri luar. Wilayah bagian selatan, dataran tinggi, Dieng, Banjarnegara, yang konon menjadi pusat kerajaan Kalingga. Kerajaan yang berdiri abad ke-6 ini menjadi cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Sanjaya yang lantas mendirikan kerajaan Medang Mataram kuno, Borobudur itu menurut para sejarawan dibangun pada masa Sailendra. Kedatangan penghuni kerajaan Kalingga yang bermigrasi dari India tak mungkin tiba-tiba berada di dataran tinggi Dieng. Kalaupun daerah dataran tinggi Dieng memang dulunya pusat kerajaan Kalingga, tanpa melewati pintunya Jawa bagian tengah yaitu Pekalongan. Ada pula para sejarawan masih memperkirakan keberadaan ibu kota kerajaan Kalingga itu terletak di sekitar antara Pekalongan dan Jepara. Lokasi pelabuhan kuno. Besar kemungkinan kedatangan imigran dari India ke wilayah Jawa Tengah selanjutnya membaur dengan warga asli. Bukti arkeologi memberikan gambaran bahwa sejak zaman prasejarah wilayah Galuh Purba telah berpenghuni. Temuan megalitik terdapat di Jawa Tengah seperti di daerah Malang, Tegal, Brebes, Rembang, daerah Pati dan sekitarnya. Karena itulah di kerajaan Kalingga itu banyak meninggalkan benda-benda tertulis yang ada kaitannya dengan masalah religi. Demikianlah anak-anak yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, menjadi tambahan ilmu pada kalian semuanya ya. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita akhiri sekian saja. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.